والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji dan puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan juga karunia yang Allah berikan kepada kita, taufiknya dan juga hidayahnya. Kembali sama-sama Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, mendengarkan daripada pujian-pujian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar dalam kitabnya Minhajul Abidin, yang mana pada pertemuan sebelumnya telah kita dengarkan. Kita telah selesai daripada pembahasan taubat, kemudian kita sudah masuk kepada pembahasan al-awaiq, yaitu halangan-halangan ataupun rintangan-rintangan yang menghalangi seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara al-awaiq, penghalang-penghalang tersebut, ada 4 yang sudah Imam Al-Ghazali sampaikan di awal kitab. Yang pertama dari 4 penghalang tersebut yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, yang pertama adalah dunia. Dunia itu kan kita sudah ketahui minggu sebelumnya definisi daripada dunia yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Al-Imam Al-Ghazali juga memperumpamakan, kemarin kita dengarkan, orang itu tidak akan bisa mengumpulkan dalam hatinya itu 2 hal yang bertentangan. Tidak mungkin seseorang itu mengumpulkan antara ibadah, yaitu akhirat, dalam kurung akhirat yang dimaksud dengan ibadah adalah akhirat, dan juga dunia secara bersamaan. Kita sudah dengarkan sebelumnya bagaimana apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar mengatakan, kalau ada orang yang Allah kumpulkan bagi dia dunia dan juga akhirat, maka saya adalah salah seorang yang paling pantas untuk mendapatkan itu, kata Sayyidina Umar. Juga sudah kita dengarkan kemarin perumpamaan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah, Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim juga. Beliau memperumpamakan antara dunia dengan akhirat. Beliau katakan dunia itu bintul akhirah. Dunia itu anak daripada akhirat. Maknanya apa? Kalau salah seorang dari kita yang sudah mengawini seorang perempuan, maka haram bagi dia untuk mengawini ibunya. Begitu juga sebaliknya, kalau dia mengawini seorang perempuan yang sudah beranak, maka haram bagi dia mengawini anaknya. Tapi kata para ulama apa? Maksudnya orang kalau seorang laki-laki, masalah perumpamaan, mengawini seorang perempuan yang sudah punya anak perempuan, kan tadi kata beliau dunia bintul akhirah, dunia itu anak perempuan daripada akhirat. Perumpamaannya, maknanya kata para ulama, orang kalau menikahi anak perempuan tersebut, maka ibunya tidak mungkin ikut sama dia. Tapi kalau dia menikahi ibunya, pasti anaknya akan turut sama dia, akan ikut sama dia, akan berbakti sama dia, akan ikut sama dia. Maknanya apa? Kalau yang kita kejar akhirat, dunia akan Allah berikan sama kita. Dunia pasti akan Allah berikan sama kita. Baik. Kemudian kemarin juga beliau katakan, atau kita dituntut di dalam menghadapi dunia itu kita harus zuhud terhadapnya. Apa arti daripada zuhud? Kemarin sudah dijelaskan juga sama Sayyid Alwi. Zuhud itu mempunyai tiga makna. Zuhud nanti kan dibagi menjadi 2 kemarin. Ada zuhud magdur, ada zuhud gair magdur. Apa itu zuhud magdur, apa itu zuhud gair magdur, sudah dijelaskan. Kemudian zuhud yang magdur itu kata beliau ada 3. Yang pertama, tarku talabil mafqud minad dunia, yang tidak mencari-cari yang tidak dia miliki. Tidak, apa yang sudah Allah kasih sama dia, dia sudah merasa cukup. Tidak lagi dia berlebihan di dalam mencari sesuatu yang belum dia miliki daripada dunia. Kemudian yang kedua, tafriqul majmu'. Apa yang sudah dia miliki daripada dunia itu dia berikan, dia infakkan, dia sedekahkan.
Itu termasuk daripada makna zuhud. Dan yang terakhir, tarku iradatiha wa ikhtiyariha, hilangnya dalam hati kita atau seorang itu meninggalkan iradatiha, keinginannya terhadap dunia. Betul-betul dari hatinya tidak ada lagi keinginan daripada dunia. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan dari 3 perkara zuhud tadi itu yang paling sulit, kata beliau, thumma alam anna as'abal umuri thalatha innama huwa tarkul iradah bil qalb, meninggalkan dari hati yang namanya keinginan terhadap dunia, betul-betul dihapuskan dari hati. Itu yang paling sulit. Itu yang paling sulit. Karena kata beliau, idh kam min tarikin laha bi zahirihi muhibbin muridin laha bi batinih. Berapa banyak orang yang secara zahirnya dia meninggalkan dunia, dia seakan-akan tidak peduli dengan dunia, tapi dalam hatinya ada keinginan untuk mempunyai lebih daripada apa yang sudah dia punya. Nah, ini keinginan yang di dalam hati itu yang betul-betul, karena itu sumbernya. Itu sumber dan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita. Fahuwa fi mukafahatin wa mugasatin min nafsihi syadida wa sya'an kulluhu fi hadha. Kata beliau, karena yang dilihat, yang dipandang oleh Allah itu hati. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah katakan, alam tasma' ila qawlihi ta'ala, tidakkah engkau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tilka darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah katakan tilka darul akhirah, itu akhirat yang ada di sana, kata Allah, surga. Naj'aluha, kami persiapkan bagi siapa ya Allah? Lilladzina la yuridun, bagi mereka yang tidak ada keinginan, yang tidak ada keinginan atau yang tidak ingin uluwan fil ardi, membanggakan dirinya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, wala fasad, ataupun merusak tatanan bumi. Kata beliau, allagal hukma bin nafyil iradah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan apa yang sudah Allah persiapkan di akhirat sana itu bagi siapa? Bagi apa? Bil iradah, dengan keinginan. Maknanya apa? Tidak semua orang yang meninggalkan dunia itu di dalam hatinya ada keinginan tersebut. Tapi kalau orang yang sudah betul-betul di dalam hatinya hilang keinginan terhadap dunia, ini orang-orang yang Allah persiapkan bagi mereka akhirat. Allah persiapkan bagi mereka surga. Wa fi qawlihi ta'ala, man kana yuridul ajilah ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Wa qawlihi wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun. Nah, dalam ayat ini, 3 ayat ini semuanya Allah kaitkan dengan yang namanya al-iradah. Al-iradah, keinginan itu adalah tugasnya hati, adalah pekerjaannya hati. Oleh karena itu, beliau tekankan lagi, betul-betul ini yang paling sulit, kata beliau, menghilangkan keinginan terhadap dunia dari hati kita. Dari 3 perkara tadi, seseorang itu dikatakan zuhud. Nah, ini yang paling sulit, ini menghilangkan keinginan tersebut. Dan ini kata para ulama, salah satu yang paling sulit keluar dari hati seorang mukmin tadi itu keinginan terhadap dunia. Di antara dunia yang kita maksud adalah kedudukan. Kedudukan di mata manusia, bahkan dikatakan yang terakhir keluar dari hati seorang alim wali saleh, seorang wali, bayangkan yang terakhir keluar dari hatinya itu apa? Keinginan terhadap yang namanya kedudukan, manggabah di hadapan manusia. Itu yang paling terakhir. Itu yang paling terakhir keluar dari hati seorang wali, karena itu paling sulit untuk dihilangkan. Paling sulit untuk dihilangkan keinginan supaya dipandang oleh orang, keinginan supaya dihormati oleh orang, keinginan supaya ditempatkan di tempat yang mulia oleh makhluk, oleh manusia. Itu paling sulit hilang dari hati seseorang. Tapi kalau kita melihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat Fathu Khaybar, kalau tidak salah, saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'utiyanna rayata ghadan rajul yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Besok saya akan kasih bendera, saya akan tunjuk seseorang memimpin peperangan ini. Siapa itu, kata Nabi? Orang yang
Ciri-cirinya kata Rasulullah, dia cinta sama Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar katakan, sejak saya Islam mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah, tidak pernah terlintas dalam hati saya untuk menjadi orang yang memimpin, seorang pemimpin, tidak pernah terlintas kecuali hari itu. Mananya apa? Karena di situ ada embel-embelnya kata Nabi. Karena ada sifat pemimpin tersebut kata Rasulullah, orang tersebut dicintai Allah dan dia mencintai Allah. Syahid di sini, waktu Sayyidina Umar katakan, sejak saya Islam, saya tidak pernah terlintas untuk dipandang oleh orang, tidak pernah terlintas dalam hati saya untuk menjadi orang yang dipandang manusia. Maknanya apa? Sejak mereka memeluk Islam, Sayyidina Umar dan amsal Sayyidina Umar, para sahabat, itu mereka kedudukannya sudah tinggi di hadapan Allah. Karena yang tadi kita katakan, yang terakhir keluar dari hati seorang wali itu pengen dipandang oleh orang. Tapi saat beliau Islam itu sudah keluar dari diri beliau. Maknanya apa? Sejak beliau Islam, sejak mereka memeluk Islam, itu betul-betul mereka derajatnya sudah derajat yang paling tinggi. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menandingi darajatus sahabat, derajat seorang sahabat, siapapun dia, siapapun orang alim tersebut. Yang namanya darajatus sahabat, derajat seorang sahabat tidak mungkin tertandingi. طيب ثم الذي يبعث على الترك والتفريق أما ترى الإشارة كلها إلى الإرادة فأمرها هو المهم إذن لكن العبد إذا واظب واستقام على الأمرين الأولين أعني الترك والتفريق فمأمول من فضل الله سبحانه أن يوفقه لدفع هذه الإرادة والاختيار عن قلبه فإنه المتفضل الكريم عز وجل. Kata beliau, lihat, perhatikan apa yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran dari ayat-ayat tadi itu. Maknanya apa? Menghilangkan keinginan terhadap dunia dari hati itu yang paling penting. Itu yang paling susah. Tapi kata Imam Al-Ghazali, kalau orang melakukan dua hal yang pertama, yaitu tidak peduli dengan apa yang belum dia punya, maknanya dia selalu bersyukur dengan apa yang sudah Allah kasih sama dia. Yang kedua, kalau apa yang Allah kasih itu lebih, dia sedekahkan, dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka yang ketiga, insya Allah kata Imam Al-Ghazali, mudah dia dapatkan. Kalau dua yang pertama tadi bisa dia kerjakan, dan kita katakan tanda orang yang zuhud itu kata beliau ada tiga. Yang pertama, tidak mencari-cari apa yang belum dia punya, tidak mengejar yang berlebihan untuk mendapatkan apa yang belum dia punya. Kemudian mensedekahkan atau mengeluarkan, membagi-bagikan apa yang lebih daripada yang dia butuhkan. Ini kalau dua ini dikerjakan kata beliau, maka yang ketiga akan mudah Allah berikan sama dia. Hilangnya keinginan terhadap dunia dari hatinya itu akan Allah berikan sama dia. Qala Syekhul Imam rahimahullah, Imam Ghazali mengatakan qala Syekhi, berkata guru. Siapa guru yang dimaksud oleh Imam Ghazali di sini? Rahimahullah. Kalau yang kami faham, kalau yang beliau katakan Syekhi, maka yang dimaksud adalah Al-Imamul Haramain. Imamul Haramain Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Muhammad Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, atau digelar dengan Al-Imamul Haramain. Imamul Haramain. Imamul Haramain ini punya murid semuanya kaliber, semuanya orang-orang top, orang-orang besar. Salah satunya Al-Imam Al-Ghazali. Kedua, siapa lagi? Al-Eldul, ya. Itu anaknya Madani. Imam Haramain anaknya muridnya banyak, tapi yang masyhur juga tiga. Yang beliau pernah katakan, Al-Ghazali itu, Imam Al-Ghazali kata beliau, bahrun mughriq, bagaikan lautan yang menenggelamkan dengan ilmunya. Saking luasnya ilmunya Imam Al-Ghazali, dipuji sama gurunya. Ini kalau murid sudah dipuji sama gurunya, berarti ini murid yang hebat ini. Kemudian beliau katakan ada nama murid beliau Imam Al-Juwaini, punya murid juga namanya Al-Harasi, Ilqiyah, kalau tidak salah gelarnya Ilqiyah Al-Harasi, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ali Al-Harasi. Beliau disebut dengan Ilqiyah. Ilqiyah itu bahasa Persia, artinya Al-Kabirul Azim, orang yang mempunyai kedudukan yang besar. Ilqiyah.
Ini salah satu mujahadahnya Imam Liki Al-Harrasi, kata beliau menceritakan saat beliau masih sekolah dulu di Khurasan. Itu di sekolah beliau itu ada tangga, itu anak tangganya 70 anak tangga. Setiap beliau mengulang hafalan, mengulang pelajaran, itu setiap anak tangga beliau ulang lagi satu. Naik satu anak tangga beliau ulang lagi pelajarannya satu kali. Jadi kalau sampai atas 70. Begitu juga kalau beliau turun, diulang. Setiap anak tangga mengulang pelajarannya, mengulang hafalannya. Setiap anak tangga. Itu kata beliau ada 70 anak tangga, setiap anak tangga saya mengulang. Ini kata Imam Al-Ghazali, Ilki Al-Harrasi ini bagaikan asalun mutrik, singa yang mutrik, yang tertunduk. Biar dia tertunduk tapi singa, jangan macam-macam. Yang ketiga Al-Imam Abdul Mudhaffar, namanya Ahmad bin Mudhaffar Al-Khawafi. Ini kata Imam Al-Ghazali bagaikan narun muhrik, api yang membakar. Nah, ini top semua muridnya Imam Juwaini, Imam Haramain. Nah, yang beliau maksud di sini kala Syekh Imam Al-Haramain. Lakin yaji min hadha ar-raihatu ar-ragba lianna man shaka firaka ahadin ahabba wisala man taraka syai'an limakani syuraka fihi akhadahu law infarada bihi. فالقول البالغ فيه ما قاله شيخنا رحمه الله إن الدنيا عدوة الله عز وجل وأنت محبه ومن أحب أحدا أبغض عدوه. Di antara perumpamaan yang diberikan oleh Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, Imam Ghazali kata Imam Al-Haramain, dunia itu adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Musuhnya Allah memusuhi dunia. Maknanya apa? Sepantasnya bagi kita memusuhi dunia. Tapi Imam Haramain katakan, kalau kita orang yang cinta sama dunia, maka orang yang cinta kepada seseorang, dia akan memusuhi orang yang dia cintai. Kalau kita cinta sama Allah, sudah sepatutnya kita memusuhi yang dimusuhi oleh Allah, memusuhi dunia. Tapi kalau kita masih cinta sama dunia, kata Imam Al-Ghazali, maka secara tidak langsung kita memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Fa'in qila fama hukmu zuhdu fid dunya ahuwa fardun am naflun, Allahu a'lam. Nah, di pembahasan yang akan datang beliau akan menjelaskan kepada kita apa hukum daripada zuhud terhadap dunia. Apakah zuhud itu wajib? Apakah zuhud itu sunnah? Nah, ini yang akan beliau jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nasallallahu ta'ala yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa la yuhrimna khairan ma indahu syarran ma indana fadlan minhu wa judan karaman wa ihsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita nikmat yang begitu besar. Nikmat menyebut nama Allah, nikmat membaca dari syama'il Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, memperkenalkan kepada diri kita bahawa siapa itu Tuhan, siapa itu para nabi, siapa itu aulia. Dan pada malam hari ini, di malam perkumpulan seperti ini, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita menjadi hamba-hamba yang tergolong orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, bukan sebagai hamba-hamba orang yang lupa atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan di dalam Al-Quran, innal insana li rabbih lakanut, bahwa sesungguhnya manusia itu mereka banyak al-kanut, itu artinya mereka banyak diberikan nikmat tapi mereka tidak menganggap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tapi alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenang siapa itu Allah, kita mengenal siapa itu Nabi Muhammad, kita mengenal siapa itu para wali-wali Allah, membaca daripada kitab para aulia, membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmu-ilmu yang mulia, bukan ilmu-ilmu yang melenceng daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah disampaikan Al-Habib Haikal tentang di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali tentang dunia.
bahwa kita harusnya tahu, bahwa kita harusnya berpikir. Kalau kita tarik ke dalam sejarah, bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di kota Mekah. Kota Mekah ini bukan kota miskin. Kota Mekah saat itu adalah kota yang menjadi rujukan di dunia. Kota Mekah penduduknya adalah orang-orang kaya. Kota Mekah penduduknya adalah orang-orang bangsawan, orang-orang mulia. Kenapa Nabi Muhammad diutus kepada orang-orang yang kaya? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengejar dunia? Apakah Nabi Muhammad diutus sebagai pewaris atau penyambung daripada ilmu dunia? Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama bu'istul mu'alliman." Bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang menyampaikan daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang Nabi ajarkan terhadap orang-orang yang kaya? Apa yang Nabi ajarkan terhadap bangsawan-bangsawan saat itu? Yang Nabi ajarkan, mengenalkan kepada hamba-hamba tersebut bahwa engkau adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi ajarkan kepada mereka, mengenalkan hakikat mereka, mereka adalah orang yang hina, dan mereka harus tundukkan wajah mereka, tundukkan keegoan mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan mereka. Itu yang Nabi ajarkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu, Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya. Sebelum beliau hijrah, itu yang beliau tanamkan kepada para sahabat, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, dan saat itulah beliau baru membentuk, artinya membentuk negara Islam. Baru beliau gabungkan antara orang-orang yang berdagang, yaitu kaum Quraisy. Mereka dikenal dengan ahli pedagang. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was sayf. Orang-orang Quraisy itu terkenal dengan ahli tijarah, jual beli. Kemudian Nabi kumpulkan orang-orang Quraisy dengan orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar terkenal mereka dengan orang-orang yang senang dengan bertani. Maka digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti dalam ilmu agama tidak ada ilmu ekonomi, bukan berarti dalam agama tidak diajarkan ekonomi. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jelas mengajarkan kepada kita semua. Cuman kita tidak mau melihat ke sana. Seakan-akan ekonomi datangnya dari barat. Seakan-akan ekonomi datangnya dari luar negeri. Seakan-akan ekonomi datangnya dari orang-orang kafir. Bahwa ketahuilah, kata Al-Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil-ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil-ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil-ilm. Semuanya dengan ilmu. Yang mana kita ketahui di dalam sejarah juga kita tahu bahwa kemajuan Islam, masa keemasan Islam itu pada zaman dinasti Abbasiyah. Sekarang saya ingin tanya, mana teknologi yang lebih maju, dinasti Abbasiyah atau zaman sekarang? Jelas zaman sekarang. Kenapa zaman dinasti Abbasiyah dikatakan zaman emas? Mereka tidak ada pesawat, mereka tidak ada HP, tapi kenapa dikatakan dinasti Abbasiyah zaman keemasan Islam? Ketahuilah, pada zaman dinasti Abbasiyah, yang mana kita ketahui bahwa syariat zakat, kita ambil contoh zakat, dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang ada berubah? Tidak berubah. 2,5. Pajak, dari zaman Nabi tidak ada pajak. Muncul pajak itu di zaman dinasti Abbasiyah, daripada karangan Abu Yusuf. Pada dinasti Abbasiyah, bedanya dinasti Abbasiyah sama dinasti sekarang, kalau dinasti Abbasiyah ulama dirangkul, kalau sekarang ulama dimusuh. Kenapa ulama dimusuhi sekarang? Karena banyak juga ulama yang menjilat daripada para pemerintah.
Pada zaman dinasti Abbasiyah, mereka para ulama dilangkul, dan banyak para ulama lahir di zaman dinasti Abbasiyah. Contohnya Abu Yusuf, yang mana karangannya terkenal Al-Kharraj. Apa itu Al-Kharraj? Yang menganalisis bagaimana perpajakan itu. Itu Al-Kharraj yang dikarang oleh Abu Yusuf. Kemudian Al-Mawardi, kemudian Abul Hasan Abu Muhammad bin Hasan. Beliau mengarang daripada, kalau kita kenal sekarang dengan ekonomi mikro, itu beliau yang karang. Itu bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Walaupun zaman sekarang maju, tapi tidak dikatakan bahwa Islam itu zaman keemasan. Yang dikatakan justru zaman dulu adalah zaman keemasan. Bahkan pajak zaman dulu sama pajak zaman sekarang lebih banyak pajak zaman sekarang. Orang Islam dikenakan pajak. Zaman dulu orang Islam tidak kena pajak. Sekarang sudah pajak, sudah zakat, semuanya sudah ada potongan. Tapi apakah semuanya itu terbagi kepada masyarakat fakir miskin? Itu bedanya. Bedanya orang dulu jujur dan orang sekarang banyak harta. Wangango banyak. Nah, itu perbedaan. Bahkan orang dulu mencintai ilmu daripada mencintai dunia. Ketika dikatakan, Nabi mengatakan, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya ini kotanya ilmu dan pintunya itu Sayyidina Ali karamallahu wajah. Kemudian ada orang-orang Khawarij yang membenci daripada Sayyidina Ali, ingin mengetes. Oh, Nabi Muhammad ini Madinatul Ilm, kota ilmu. Kenapa Sayyidina Ali yang menjadi pintunya? Saya mau tes Sayyidina Ali. Ayo kita kumpul 10 orang, kita tanyakan satu-satu tentang dunia dengan ilmu. Ditanya, satu orang bertanya, kalau misalkan jawaban Sayyidina Ali dari 10 orang ini sama, berarti tidak pantas Sayyidina Ali dikatakan Madinatul Ilm, Babul Ilm. Datanglah satu persatu menanyakan, mana yang lebih afdol, ilmu atau dunia. Beliau mengatakan yang pertama, al-ilmu mirathul anbiya wa dunya mirathul fir'aun wal qarun. Ilmu itu warisan daripada para nabi, dan harta adalah warisan daripada Qarun dan Fir'aun. Datang orang kedua, mana yang lebih afdal, dunia atau ilmu? Dijawab sama Sayyidina Ali, al-ilmu tahrusuka wal malu al-ilmu al-hakim wal malu mahkum alaih. Ilmu itu menghukumi. Nah, kalau kita punya ilmu, kita tahu hukumnya. Dan yang dihukumi siapa? Harta. Sampai 10 orang semuanya bertanya dengan jawaban yang berbeda. Akhirnya mereka mengatakan bahwa Sayyidina Ali adalah orang yang pintar. Maka dengan ini kita jangan hanya melihat, jangan hanya tahu mendengar, tapi kita cari bagaimana sejarah-sejarah terdahulu, bagaimana kemajuan Islam terdahulu, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka kembangkan, kita cari. Jangan kita jadi orang Islam cuman hanya pendengar, tapi jadilah orang Islam pembicara. Dan bicarakan kepada orang-orang yang terdekat kita. Ajarkan kepada mereka bagaimana sistem Islam, bagaimana agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka terselamatkan, sehingga mereka terpintarkan, sehingga mereka tercerdaskan dan tidak tertipu dengan dunia yang fana. Bahkan Al-Imamul Hakim mengatakan kepada anaknya, menasihati anaknya. Beliau mengatakan, ya ibni, istaghni bil halal. Bukan berarti kita mengatakan dunia itu hina, dunia itu hina. Tidak boleh kita kaya, tidak. Boleh kaya, tapi kadang kalau orang kaya lupa dengan agama. Boleh kaya. Sayyidina Al-Imamul Hakim menyampaikan kepada anaknya, istaghni bil halal. Kamu jadi orang kaya dan carilah dengan yang halal. Karena aku melihat, kata beliau, pada orang miskin itu ada 3 kejelekan. Yang pertama, riqqa fid dini, lemah agamanya.
agama ditukar dengan Indomie 1 kerdus, dia dikasih karena lemah agama. Dikasih amplop sedikit, oh sudah Ustaz bilang saja ini, Ustaz dukung saya, ya kan? Lemah agama. Kemudian yang kedua, pendek akalnya, dia tidak berpikir panjang. Dan yang ketiga, yaitu hina di mata masyarakat, artinya hina. Dan yang paling bahaya kata beliau adalah yang ketiga, yaitu hina di mata orang lain. Kalau kita perhatikan, ada orang pintar yang miskin sama orang kaya yang bodoh. Kalau dalam rapat, siapa yang disuruh bicara? Yang suruh bicara siapa? Orang kaya yang bodoh. Baru kita tepuk tangan, padahal dia haram. Yang miskin, pintar, alim, tidak dipakai. Walaupun dia memiliki daripada ide-ide yang luas, tidak dipakai karena dia tidak dipandang, karena dia miskin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mengingat daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba yang berhasil di dunia dan di akhirat, dan dimatikan dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita menjadi hamba-hamba yang dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi wa alaihi namutu bin nubuwwati insyaallah taala minal aminin alladziina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على